Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Iya, siapa tadi yang ke sekolah diantarkan sama orang tuanya? Saya, Pak. Oh iya. Tadi salam orang tuanya enggak? Salam, Pak. Tadi orang tuanya bilang apa? Baik-baik ke sekolah, Pak. Oh iya. Ya. Hari ini kita belajar agama. Udah tahu nama Bapak siapa? Belum, Nah, Pak. nama Bapak Gregorius Sitohang. Dipanggil Pak Tohang aja ya. Nah, kita berdoa dulu ya. Doa dibawakan oleh teman kita yang di depan ini. Siapa namanya? Cecil, Pak. Eda. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang bisa kami rasakan hingga saat ini. Ya Bapa, semoga Engkau yang bimbing proses pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Sesi. Kita kasih tepuk tangan buat Sesi dong. Nah, sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi dulu ya, biar nanti dalam memulai pelajaran itu dengan hati yang gembira, senang. Nah, ada yang tahu nyanyi Yesus Kekasih Jiwaku? Ada, Pak. Siapa angkat tangannya? Saya, Pak. Oh ya, semua tahu ya? Tahu, Pak. Lagu ini akan Bapak bawakan dengan bermain gitar. Bapak iringi dengan bermain gitar. Nah, semua nyanyi ya. Iya, Pak. Ya, 1, 2, 3, ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Gimana perasaannya setelah bernyanyi? Senang, Pak. Nah, berarti kita memulai pelajaran dengan bergembira dan senang hati. Agar pelajarannya itu dapat kita terima juga dan dapat kita mengerti dengan cepat. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, Bapak mau buat kontrak belajar nih. Nah, kontrak belajarnya ada 2. Yang pertama, siswa tidak diperbolehkan berbicara atau ribut di dalam kelas selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua, siswa juga tidak boleh menertawakan temannya ketika ada salah. Nah, jika ada nanti siswa yang ketahuan ribut atau menertawakan temannya pada saat proses pembelajaran akan Bapak beri hukuman. Hukumannya nanti siswa akan membuat doa penutup akhir dari pelajaran kita ini. Setuju semuanya? Setuju, Pak. Nah, tema pelajaran kita hari ini yaitu kemampuan dan keterbatasanku. Ada yang tahu kemampuan dan keterbatasan itu apa? Tidak, Pak. Nah, kemampuan itu merupakan sesuatu yang timbul dalam diri kita sendiri, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan. Yang kedua, menerima diri sebagai pribadi yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Yang ketiga, menuliskan doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dirinya.
Nah, kemampuan itu seperti kemampuan dan keterbatasan merupakan dua hal yang melekat pada diri setiap orang. Kemampuan di salah satu sisi dapat menjadi keterbatasan pada sisi kehidupan yang lainnya. Misalnya, seorang penulis yang cerdas belum tentu menjadi seorang pembicara yang handal. Nah, seperti Bapak juga, seperti tadi, Bapak bermain gitar, belum tentu Bapak dapat bernyanyi dengan benar dan merdu. Tapi dalam bermain gitar, Bapak memiliki kemampuan. Dan keterbatasan Bapak itu seperti tidak bisa bernyanyi dengan baik, tidak bisa bernyanyi dengan merdu, tidak bisa melukis. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini Bapak mempunyai daftar-daftar kemampuan dan keterbatasan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemampuan yang dimiliki setiap orang. Yang pertama ada kemampuan bernyanyi. Siapa yang pandai bernyanyi? Saya, Pak. Nah, yang kedua ada pandai bermain sepak bola. Siapa yang pandai bermain sepak bola? Pak. Nah, yang pandai bermain bulu tangkis? Saya, Pak. Yang pandai berhitung atau matematika? Saya, Pak. Nah, yang pandai berpidato? Saya, Pak. Yang pandai membuat dan membaca puisi? Saya, Pak. Yang pandai menggambar? Saya, Pak. Nah, berarti anak-anak Bapak ini mempunyai talenta yang sangat baik ya, yang sangat berfungsi untuk kita ke depannya. Nah, di sini kemampuan bernyanyi. Kita dapat mengembangkan kemampuan bernyanyi itu dengan berlatih tiap hari bersama guru les nyanyinya atau bersama orang-orang yang dapat mendampinginya dalam bernyanyi. Begitu juga dengan bermain sepak bola. Jika kamu dalam mengembangkan dan mengasah kemampuan ini, kan kita terkadang seperti kita bermain bola. Nah, kadang ini si Dionya nih, Dio namanya kan? Iya, Pak. Nah, nih Dio nih ini sok-sok pintar nih main bola nih, padahal nggak tahu nih. Kita tidak perlu menghiraukan ejek-ejekan seperti itu. Kita itu membuat itu sebagai motivasi kita. Ya udah, aku ingin menunjukkan kepadanya, aku itu bisa bermain bola. Nanti kita dapat menunjukkannya dengan ikut perlombaan dan kita mendapatkan prestasi, dapat juara 1, 2 atau gimana gitu. Nah, ada pertanyaan. Ada berapa jumlah kemampuan yang kamu sebutkan tadi? Coba, Dio berapa kemampuan yang 3, Pak. Sesi? Ada 2, Pak. Nia ada berapa? 2, Pak. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan bagaimana kamu mengembangkan kemampuan itu? Dengan cara berlatih dan berdoa. Iya, seperti yang Bapak katakan tadi, dengan cara berlatih, terus berlatih, biar kita bakatnya menjadi baik lagi, dapat dikembangkan. Nah, dalam kitab suci juga ada menyangkut mengenai bakat dan kemampuan dan juga keterbatasan. Terdapat dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nah, dalam ayat Alkitab kali ini akan dibacakan tiap siswa dari bangku yang paling kiri, oke? Ya, Mengerti? Pak. Mengerti, Pak. Nah, nanti dibacanya satu orang satu ayat, bergiliran. Ada yang bawa Alkitab? Ada, Pak. Oh, semua bawa Alkitab kan? Bawa, Pak. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak-anak Tuhan. Nah, ayat yang pertama akan dibacakan oleh Sesi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatikan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya, sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, dalam firman Tuhan juga kita dilatih untuk mengembangkan dan kemampuan dan bakat kita. Di sini ya, jika karunia untuk menasihati seperti saya atau Nia mempunyai kemampuan dalam bermain bulu tangkis. Nah, kita sebagai teman dapat memotivasi Nia, menasihatinya dengan seperti, Nia, latihan yang baik ya, ntar dapat membanggakan kedua orang tua, seperti itu. Nah, sekarang Bapak ingin membentuk kelompok karena Bapak ingin memberikan kalian tugas. Kelompoknya dibagi menjadi 3. Nah, soal yang pertama, tuliskan karunia-karunia yang disampaikan dalam kitab suci Roma 12 ayat 1-8. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia-karunia itu. Yang ketiga, tuliskan sikap-sikap yang perlu kamu kembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasanmu. Yang keempat, apakah kamu dapat menerima dirimu sendiri atau ingin menjadi seperti orang lain? Jelaskan. Nah, sekarang Bapak beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi masing-masing. Ya, Pak. Diskusinya Bapak anggap selesai ya. Iya, Pak. Nah, di sini Bapak buat soal yang pertama dan kedua. Kira-kira kelompok berapa yang pengen jawab? Ayo angkat tangannya anak-anak Bapak. Kelompok 1, Pak. Ya, coba jelaskan, tuliskan karunia yang disampaikan dalam kitab suci Roma 12 ayat 1-8. Yang pertama itu karunia untuk membagi-bagikan sesuatu dan menunjukkan kemurahan, dan karunia untuk memimpin. Nah, seperti karunia dalam soal yang pertama ini, kita itu di dalam kitab suci dikatakan kita harus membagi-bagikan, karunia dalam membagi-bagikan. Ketika kita memiliki sesuatu atau mempunyai sesuatu yang lebih, hendaklah kita memberikannya kepada teman kita. Seperti yang satu lagi, yang karunia memimpin. Nah, kita tuh harus memberikan contoh yang baik terhadap seseorang yang kita pimpin. Ibaratnya kita disuruh menjadi atau dipilih menjadi ketua kelas, kita harus memimpin kelas itu dengan baik agar kelas itu rukun, damai, dan tentram. Nah, yang kedua, bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia itu?
kita harus menggunakan karunia itu dengan baik, seperti karunia untuk membagikan sesuatu dan menunjukkan kemurahan kita. Kita mempunyai sesuatu seperti memiliki makanan. Kita sebaiknya memberikannya kepada teman kita, sebab berbagi itu indah. Dan karunia untuk memimpin. Kita harus memimpin dan memberikan teladan kepada siapa saja yang kita pimpin, agar semua yang kita pimpin dapat mencontoh sikap baik dari kita. Nah, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo. Makasih kelompok 1. Iya, Pak. Nah, sekarang soal 3 dan 4. Kira-kira dari kelompok 2 dan 3, kelompok berapa yang ingin menjawab? Kelompok 2, Pak. Nah, silakan dijawab. Yang soal ketiga, tuliskan sikap-sikap yang perlu kamu kembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasanmu. Kita harus memiliki sikap tekun terhadap kemampuan yang kita miliki. Selalu berusaha mengembangkan kemampuan yang kita miliki, agar kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jika kita memiliki keterbatasan, kita harus menjadikan keterbatasan itu menjadi motivasi buat kita. Ya, seperti itu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, pertanyaan selanjutnya nomor 4. Apakah kamu dapat menerima dirimu sendiri atau ingin menjadi seperti orang lain? Iya, saya ingin menjadi diri saya sendiri. Sebab kita harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu talenta maupun hal-hal lainnya. Ya, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Memang anak-anak Bapak ini semua pintar-pintar ya. Nah, kita mempunyai dalam kitab tadi, kita mempunyai karunia kemampuan yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada yang mendapat karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, dan karunia lain-lainnya. Karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan itu hendaklah kita kembangkan dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jika kita mempunyai karunia-karunia yang baik seperti bernyanyi, kita dapat menggunakannya untuk memuliakan Tuhan seperti bermazmur, menjadi anak Miss Dinar, nah gitu. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Tuhan membuat diri kita masing-masing secara unik. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia itu unik, berbeda. Nah, ada yang memiliki sifat baik, ada yang jahat. Nah, Tuhan tidak menciptakan manusia itu sama saja seperti boneka, sama bentuk dan warna, karena dibuat dalam pabrik yang sama. Sekiranya Tuhan menciptakan kita dengan bentuk dan rupa yang sama, alangkah membosankannya rupa manusia. Nah, jika manusia dibentuk seperti rupa boneka, warnanya sama, bentuknya sama, ntar kita kan seperti sini sama Nia, bentuknya sama, bapak juga bentuknya sama, kita semua bentuknya sama, kan alangkah membosankannya jika kita memiliki bentuk dan warna yang sama. Nah, seperti itu juga. Oleh karena itu, supaya tidak membosankan dan beragam, Tuhan itu menciptakan manusia dengan berbeda-beda, berbeda sifatnya, sikapnya, berbeda pengetahuannya, berbeda bakatnya, begitu juga bakat dan kemampuannya, mempunyai bakat yang berbeda, mempunyai kemampuan yang berbeda, dan keterbatasan yang berbeda juga. Nah, sekian pelajaran kita buat hari ini ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, untuk doa penutup akan Bapak bacakan sendiri. Bapak bawakan sendiri. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, pada hari ini kami telah menyelesaikan dan melaksanakan proses pembelajaran kami. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami
terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Demikian doa kami ini kami panjatkan melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, ada lagi pelajaran. Mantap.